Bang ya, menyembah dan seterusnya, memberikan. Itu ajaran dari mana itu Bang Idis? Itu ajaran dari mana? Baik, kalau begitu apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam Alkitab? Karena menyembah itu bahasa Indonesia, bahasa dari bahasa Alkitabnya itu proskuneo. Coba tunjukkan gerakan proskuneo. Kalau di dalam Alkitab penyembahan, setahu saya Bang Idis, baik di Perjanjian Baru, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, penyembahan ajaran di Gereja Katolik itu harus ada imam, harus ada altar, dan harus ada kurbannya. Bang, itu kita tidak bahas Gereja Katolik, Bang, karena menurut Anda Gereja Katolik tidak ada dasarnya dalam Alkitab, setuju? Apa nggak ada? Ada di dalam Alkitab loh Bang Idis. Oke, apakah kita membahas penyembahan di dalam Alkitab atau penyembahan di dalam Gereja Katolik itu berbeda dengan di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab, penyembahan di dalam Alkitab pasti ada penyembahan di gereja, karena Alkitab itu yang membuat ini Katolik Bang Edis. Baik, saya kasih contoh kata menyembah di dalam Alkitab. Saya tunjukkan ya, kata menyembah di dalam Alkitab. Saya balikkan dulu kamera saya. Baik. Saya tampilkan enggak ya. Loh Bang Idis, foto-foto yang tadi aja, foto-foto yang tadi. Karena itu yang Abang bilang tadi. Ini Bang, kan sudah saya tampilkan yang di foto ini. Ini yang saya tampilkan. Menurut Abang, ini ngapain? Nah itu tuh. Oke, apa ini ngapain ini Bang? Ini yang disebut proskuneo di dalam Alkitab Bang. Proskuneo itu di dalam ajaran gereja Bang Idis. Saya mengatakan dari ajaran gereja ya Bang Idis ya. Gereja Katolik ya Bang Idis. Kalau gereja Katolik menurut Anda tidak punya Alkitab, tidak ada dasarnya dari Alkitab, betul? Ada dong. Ya sudah, kalau begitu Alkitab yang kita pakai, setuju? Iya, dari Alkitab. Penyembahan berdasarkan Alkitab loh Bang Idis. Iya, makanya yang saya katakan kepada Abang, tolong jelaskan apa yang dimaksud proskuneo di dalam Alkitab. Karena Abang tadi menyimpulkan itu orang-orang itu menyembah. Saya tampilkan saja Bang ya, makna proskuneo di dalam Alkitab. Nih Bang, yang dimaksud proskuneo, nih perhatikan. Proskuneo inilah yang digunakan ketika menghadapi patung atau ketika menghadapi orang. Perhatikan. Di dalam Alkitab saya katakan, proskuneo tidak pernah dilarang dilakukan kepada manusia. Yang dilarang adalah dilakukan kepada patung, kepada batu, kepada benda-benda. Saya tunjukkan kepada Anda makna proskuneo. Perhatikan. Makna kata proskuneo yang pertama adalah mencium. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan. Perhatikan. Jadi mencium menyembah begitu? Ya, menyembah. Seperti anjing menjilat tangan Tuhan. Jadi ketika aku mencium pacarku, aku menyembah. Kalau saya ngomong jangan dipotong lah Bang. Abang kan saya kasih tahu nih Bang. Apa proskuneo? Boleh saya lanjutkan? Lanjutlah. Baik. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Inilah gambaran kita saat menyembah Tuhan. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ternyata menjilat tangan tuannya adalah cara anjing mengekspresikan kasih, kesetiaan dan ketaatannya kepada tuannya. Setiap kali kita menyembah Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan seperti seorang hamba kepada tuannya. Saat kita menyembah, kita mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada tuannya. Seterusnya, makna proskuneo yang ketiga adalah bersujud atau tersungkur dalam pemujaan penghormatan. Nah, ini. Nah, itu penghormatan. Ini contoh proskuneo itu kayak begini, Bang. Proskuneo. Ya? Jadi itu menyembah salib gitu. Bang, ini cuman gambar saja, Bang. Gambar karikatur ini, Bang. Ini bukan orang-orang betulan. Itu kan manusia kan? Apakah itu? Iya, Bang. Ini gambar, Bang. Gambar lukisan, Bang. Iya, banyak karikatur, Bang. Nah, sekarang, Bang, ini emang ada gini awan. Di mana ini lokasinya, Bang? Ini kan cuma gambar saja, gambar editan ini, Bang, bukan gambar ori. Yang tadi, Bang, yang tadi kan sama aja. Iya, makanya Abang harus bisa bedakan gambar ori dengan gambar editan. Begini, Bang ya. Abang lihat di sini Yesusnya ini. Ini kan editan semua ini, Bang. Nah, sekarang yang saya tanya sama Anda, kembali ke gambar awal. Nih, Bang. Yang digambar ini, Bang, ini adalah proskuneo di dalam Alkitab. Abang tahu itu? Menyembah. Iya, ini proskuneo dalam Alkitab itu ini. Enggak loh Bang Iris, itu enggak menyembah loh. Itu penghormatan itu.
Iya bang, di dalam Alkitab inilah yang disebut proskuneo itu bang. Kalau abang bilang Itu oke, saya penghormatan kasih loh, aja Bang gambar Idris. pembandingnya. Saya kasih gambar pembandingnya bang ya. Nih, saya kasih gambar pembandingnya supaya abang tahu. Saya kasih contoh pembandingnya. Proskuneo di dalam Alkitab. Sabar ya bang ya. Biar kasih dulu gambar-gambarnya sama abang biar abang lebih ngerti apa yang saya maksud. Saya kasih pembandingnya di sini juga. Karena nanti kalau yang di atas mendadak abang langsung bilang oh itu nggak nyembah, itu yang di atas. Coba yang di bawah dulu saya tanya sama abang. Nah, Yang di bawah yang saya tanya sama abang. ya. Saya kasih gambar juga ini bang ya. Yang di bawah itu sama dengan ini bang. Abang lihat ini? Lihat ini? Itu menyembah apa? Terus ngapain bang? Inilah yang dimaksud menyembah itu Mana bang. imam? Di situ ada kurbannya tidak? Oh jadi harus ada kurbannya? Iyalah, namanya menyembah. Oh begitu. Berarti ini Ada boleh. nggak sih Ini sembahan? sebentar. Oke, di sini nggak ada Ada kurbannya. nggak Berarti boleh. persembahan dia? Baik. Di sini nggak ada kurbannya. Boleh berarti kayak begini. Dalam Alkitab boleh ini ya. Mana kurbannya? Nggak ada kurbannya. Berarti boleh kayak begini. Bukan menyembah namanya kan? Itu kayaknya yang baju merah imam ya? Aduh. Baik, kita kasihlah gambar yang lain lah. Kita kasih gambar yang lain kalau begitu bang. Yaudah, nggak usah ada imamnya lah. Baik. Nih bang. Kita kasih gambar lain. Ngapain ini bang? Itu ada kurbannya enggak? Oke, Lihat berarti kalau tidak ada kurbannya, seperti yang di gambar yang di bawah ini bang. Sebentar. Saya kasih gambar. Yang di bawah ini kan nggak ada kurbannya, betul? Nggak ada kurban di situ. Oke, berarti nggak boleh potong ya. binatang Sebentar di bang. situ? Sebentar bang. Ada Berarti nggak boleh. potong binatang di situ? Nggak ada bang. Sudah saya bilang nggak ada kok. Nah itu sudah berarti nggak Oke, penyembahan dong. berarti menurut agama Katolik yang di bawah itu adalah ajaran Alkitab, betul? Boleh. Itu menurut Edis apa menurut saya? Saya tanya bang, kan di situ nggak ada kurbannya, di situ nggak ada Berarti imamnya. nggak tidak penyembahan dong. Oke, berarti yang di bawah itu boleh dilakukan karena tidak ada imamnya, tidak ada kurbannya, betul? Altar lagi tidak ada. Oke, berarti boleh, betul? Pokoknya selama yang umpamanya dia di situ, taruhlah orang ini imam. Ini yang baju putih imam. Nggak usah Ya. ada imamnya bang, jangan ada imamnya. Gini, tidak ada imamnya, tidak ada kurbannya, hanya melakukan seperti yang digambar di bawah itu. Berarti menurut agama Katolik itu boleh, betul? Ya, apa salahnya? Itu kan ekspresi dia Bang Edis. Iya, betul. Makanya saya bilang, Bang. Kayak aku Bang Edis. Begini Bang Edis, begini. Ini Bang Edis. Ini Ya. lamariku nih. Lamari. Ya. Beginikan. Apa Katolik melarang? Bagaimana sih? Oke, Anda melakukan seperti itu Gini, atau ini Anda kok melakukan tujuan seperti Yesus itu? ini, nah. Ku cium-cium gini. Aku menyembah gitu. Iya, kalau Anda sembah-sembah begini ya menyembah namanya. Jadi aku gini-gini sekarang di depan patung Tuhan Yesus. Jadi aku mencium mana? Iya, menyembah itu. Menyembah. Menyembah patung itu namanya, menyembah berhala. Emang ada kurbanku di situ? Ada aku potong ayam putih. Abang debat sama yang lain saja gitu, nggak pernah nyambung ya. Silakan. Ya, karena mereka akan selalu membela itu teman-teman ya. Mereka akan membenarkan apa yang sudah nyaman di kepala mereka. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena dia tidak pernah baca isi Alkitab. Dia pokoknya hanya mengikuti kesenangan, hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sudah dicekoki kepada dia dari orang-orang terdahulu. Begitu ya. Apakah Alkitabnya pernah dibaca? Saya pastikan tidak pernah dibaca. Tidak pernah dibacanya Alkitabnya. Kalau dia baca Alkitab, tentu dia tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada patung. Tidak akan.
Tuhan tidak diam di patung-patung tersebut sehingga kita kultuskan patung. Tapi teman-teman, yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah hanya perintah-perintah manusia saja. Tidak ada Tuhan Yesus merintahkan demikian. Nah, kalau teman-teman mau lihat pimpinan mereka, inilah pimpinan mereka biar teman-teman tahu. Jadi ya memang kalau mereka debat, saya bilang kalian jangan salah-salahkan orang Islam ketika mereka mencium-cium batu. Jangan salahkan. Karena pimpinan kalian itu sudah melakukan ini. Ini. Makanya sudah dicium-ciumnya Quran yang mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, gimana kamu itu? Jadi pimpinanmu itu sudah cium-cium Quran. Ini loh. Inilah yang dilakukan pimpinanmu, sudah mencium Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahu. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan. Ciumlah kitabnya itu. Jangan kau bilang ini gambar editan, ini gambar asli nih. Jangan kau bilang edit-editan ya. Jangan. Makanya ikutilah pemimpinmu. Gak usah ikuti Tuhan Yesus ya. Jangan kau ikuti Tuhan Yesus. Pemimpinmu aja ikuti. Nah, silakan. Kurang menunjukkan bukti bagaimana lagi saya, teman-teman. Ayo silakan. Jadi janganlah RK ya tiap hari ngomong, kau cium-cium batu, kau sembah berhala, sembah batu. Gak ngaca kau RK, kau yang bilang bahwasanya Tuhan yang nyuruh nyembah batu. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Aldi Pamungkas. Ya silakan Aldi Pamungkas, nyalakan kamera Anda. Silakan Aldi Pamungkas. Bentar bang. Silakan. Ya silakan saudara Aldi Selamat Pamungkas. malam Bang Idris. Selamat malam Bang Aldi. Abang Muslim ya Bang ya? Ya Muslim, tapi saya tertarik dengan kata nyembah tadi bang. Ya, begini Bang Aldi. Makasih. Bang Aldi, sekalipun Anda seorang Muslim, apakah Anda setuju dengan ritual-ritual mencium-cium batu di Arab Saudi? Itu hanya tradisi bang, dalam agama Islam. Adakah Al-Quran memerintahkan untuk cium-cium batu ke Arab? Memang tidak ada bang. Tidak karena ada. Itu sebuah tradisi. Iya, tidak ada. Jadi benarkah bahwa agama yang sejati, bahwa yang diajarkan itu sering sekali bertentangan dengan praktik di lapangan, betul? Betul. Iya, di dalam kitab suci nggak ada disuruh cium-ciumlah batu, sembahlah patung, berdoalah kepada patung, nggak ada. Tetapi orang karena malas membaca kitab suci, ya ikut-ikut saja lah, dulu udah disuruh begini kok. Itulah yang terjadi, betul. Silakan Pak. Jadi begini bang ya, sebenarnya kata menyembah itu sebenarnya menurut pemahaman saya, tapi ya bang ya, itu harus mengikuti dan menyerupai Tuhan itu sendiri. Menurut saya sesimpel itu aja sih. Artinya apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan itu kita harus mengikuti dia. Itulah kata menyembah menurut saya. Ya, berbakti. Gimana menurut Bang Idris? Ya, itu sebenarnya Bagaimana itu menurut... kata-kata berbakti itu Bang. Jadi di dalam kekristenan, inti daripada kekristenan itu seperti itu Bang. Berbakti kepada Tuhan Yesus dengan cara menuruti apa segala sesuatu yang dikatakan. Kita harus begini, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ketika kita lakukan itu, seperti yang Abang bilang tadi kesimpulannya, membuat diri kita segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Nah, ya, cuman Bang, cuman di dalam agama Islam kalian membuat dan membuat diri kalian segambar dan serupa dengan Muhammad. Itu bedanya. Betul. Ya, itu bedanya betul. kita. Itu bedanya. Nah, permasalahannya apakah Muhammad mencium batu? Nah, itu pertanyaan sekarang.
Oke, baik. Itu Kalau pertanyaan. kalau di dalam Al-Qur'an, Bang, kalau di dalam Al-Qur'an ya saya tidak mau lari kepada hadis, tapi saya saja di dalam Al-Qur'an saja. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata-kata perintah seperti itu, dan Al-Qur'an bukan sebuah perintah, tetapi Al-Qur'an sebuah pemahaman untuk ketuhanan, Bang. Menurut saya seperti itu. Nah, masalahnya umat muslim mempercayai, kebanyakan mereka mempercayai bahwa Muhammad mencium batu. Nah, oleh karena ingin segambar dan serupa dengan Muhammad, maka umat muslim berbondong-bondong ke Arab juga melakukan hal yang sama. Katanya menjalankan sunnah Nabi, mengikuti apa yang dulu pernah Nabi kerjakan, yaitu menciumi batu. Betul? Ya, menurut mereka memang seperti itu, Bang. Tapi menurut saya, setelah saya membaca Al-Quran, tidak ada sih perintah-perintah itu. Ya, saya setuju dengan Anda. Di dalam Al-Quran nggak ada Muhammad nyium-nyiumin batu, itu nggak ada. Itu kata orang Muhammad melakukan seperti itu. Makanya, Bang, saya lebih ekstrim. Saya lebih ekstrim daripada hanya sekedar seperti itu. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, Quran menyuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Nah, sekarang yang saya lihat umat muslim, kalau disodorin Taurat, disodorin Injil, Taurat dan Injil, jangan nanti saya jadi Kristen. Bukan seperti itu. Makanya inilah yang saya biasakan, Bang. Banyak orang-orang beragama itu hanya ikut-ikutan, tidak dipelajari agamanya. Padahal di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan, kalau kamu punya keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Seperti itu. Tapi kita fokus Jadi dulu aja, Bang, Bang kepada Idris, ini, ya. Bang, isu yang ini. Itu isu-isu yang sudah sering kita bahas, ya. Mungkin kita fokus dulu kepada ini Oke lah, saja, Bang. Bang. Kita kasih dulu kesempatan ya kepada orang-orang yang masih membela-bela untuk berdoa kepada patung. Oke? Oke, selamat malam. Selalu saya dukung Bang Idris ya. Baik, selamat malam. Ya, seperti itu ya. Silakan yuk. Yang masih membela-bela ya, yang masih ingin supaya meniru-niru kebiasaan orang-orang Roma, kebiasaan orang-orang bangsa-bangsa non-Israel, silakan naik kemari, diskusi dengan saya. Tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus, bahwa murid-murid, bahkan Maria memberikan contoh untuk berdoa kepada patungnya. Silakan. Kita kasih naik, ada Daniel Paus Biru. Halo Bang Daniel. Harus open cam kah, Edis, Bang Edis? Iya Bang. Aduh, sorry Bang. Aku dukung aja Bang. Mereka bukan hanya nyembah patung Bang, mereka menyembah Maria. Udah gitu masuk purgatori lagi sama kayak RT 6. Enggak ada bedanya mereka sama RT 6 Bang, sama mereka Bang. Oke, baik. Itu aja Bang ya Bang ya. Baik. Oke Bang, siap Bang. Saya turunkan. Oke, kita lanjutkan. Yuk, silakan. Kita berikan kesempatan ya. Tolong naik kemari, tunjukkan. Inilah perintah Tuhan Yesus supaya kita membuat patung Maria dan menyembahnya. Dan berdoa kepada patung tersebut. Ngomong kepada patung tersebut. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Edwin Martin Aritonang. Oke, Edwin Martin Aritonang. Antik cantik, ya silakan. Antik cantik tidak ada. Kita kasih naik, ada Ramora 17. Ya silakan Ramora 17. Silakan Ramora 17. Silakan Ramora.